Rabu malam kemarin, warga Israel di kota Bnei Barak dibuat terkejut dengan jatuhnya serpihan rudal Iran yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah mobil, beberapa bangunan, hingga membuat jalanan menjadi banjir. Rudal Iran yang menyasar Israel merusak sejumlah kendaraan dan infrastruktur di kota Bnei Barak, Israel. Rudal Iran tersebut diduga dicegat atau meledak di udara, namun pecahannya jatuh di kota Bnei Barak. Tak hanya itu, serpihan rudal juga membuat jalanan menjadi banjir. Warga tampak berkumpul di area parkir, menyaksikan mobil-mobil yang rusak dengan genangan air di jalanan. Tepat di lokasi jatuhnya serpihan rudal Iran ini, sebelumnya adalah desa milik Palestina bernama Al-Khairiyah. Setelah peristiwa tahun 1948, desa yang dikosongkan ini kemudian menjadi bagian dari kota-kota Israel sekarang. Serangan rudal Iran menghantam wilayah tengah Israel. Serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 14 orang terluka serta kerusakan di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan gelombang serangan rudal di wilayah tengah Israel. Militer Israel mengonfirmasi adanya peluncuran rudal dari Iran dengan sirine peringatan serangan udara berbunyi di wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Layanan medis Israel melaporkan sedikitnya 14 orang terluka, termasuk seorang anak perempuan yang mengalami luka serius akibat serpihan ledakan. 2 korban mengalami luka sedang, sementara 11 korban lainnya mengalami luka ringan. Serangan ini juga mengakibatkan kerusakan setelah pecahan rudal klaster jatuh di beberapa lokasi, termasuk Bnei Barak dan Petah Tikva yang memicu kebakaran serta merusak sejumlah rumah dan kendaraan. Militer Israel menyatakan ini merupakan peluncuran rudal pertama dari Iran dalam hampir 20 jam terakhir. Sirine peringatan pun kembali diaktifkan dan mencakup wilayah utara dan tengah Israel. Ledakan terdengar di sejumlah area saat sistem pertahanan udara berupaya menangkal rudal yang masuk. Sebuah mobil terbakar dan rumah tinggal hancur di Bnei Barak dan Petah Tikva, Israel akibat pecahan rudal balistik Iran. Belasan orang dilaporkan terluka akibat serangan. Sejumlah mobil terbakar di Petah Tikva, Israel akibat serangan rudal Iran. Petugas pemadam kebakaran dan tim tanggap darurat memadamkan api di beberapa lokasi setelah puing-puing dari rudal Iran mendarat di Israel Tengah. 4 orang dilaporkan terluka akibat serangan di Petah Tikva. Di Bnei Barak, permukiman hancur terkena pecahan rudal balistik Iran. Warga sekitar bahkan mendengar ledakan hingga guncangan usai rudal Iran menghantam Israel. Setidaknya 9 orang dilaporkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut pasukan pertahanan Israel, rudal-rudal Iran dilengkapi dengan hulu ledak bom tandan yang menyebarkan submunisi ke area yang luas. Pecahan rudal menghantam beberapa rumah di Bnei Barak, Israel Tengah. Rentetan serangan ini membuat warga bergegas mencari tempat untuk berlindung. Polisi dan tim penyelamat terlihat di lokasi setelah pecahan rudal menghantam beberapa rumah di Bnei Barak. Warga memegang erat barang-barang mereka, bergegas mencari tempat berlindung saat sirine meraung di seluruh kota. Sementara petugas tanggap darurat menangani kerusakan dengan sedikitnya 16 orang terluka. Setidaknya 4 pecahan rudal menghantam di Israel Tengah, termasuk 1 di dekat cabang kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv. Layanan darurat mengatakan penggunaan amunisi tandan menyebarkan banyak pecahan bahan peledak menyebabkan kerusakan struktural pada beberapa bangunan.
Sejauh ini 18 warga Israel dikonfirmasi tewas atas ketegangan yang melibatkan Zionis ini. Kondisi darurat di Tel Aviv, Israel masih terlihat hingga saat ini. Raungan suara sirine adalah peringatan agar warga segera masuk ke tempat perlindungan. Di tengah kemacetan kendaraan di Jalan Raya Tel Aviv, sirine tanda darurat dibunyikan. Kondisi ini membuat sebagian warga panik dan membunyikan klakson kendaraan. Menurut warga, sirine semakin sering dibunyikan dalam beberapa hari ini. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengumumkan pelaksanaan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi karyawan swasta. Perusahaan swasta diminta menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan. Sejumlah ketentuan pun diatur, termasuk penerapan WFH tidak boleh mengurangi upah karyawan dan jatah cuti tahunan. Hal tersebut disampaikan Yasir Lee saat bacakan surat edaran tentang WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja di kantor Kemenaker Jakarta hari Rabu lalu. Pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan dengan ketentuan A. Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. B. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengikuti kebijakan work from home sesuai arahan dari pemerintah pusat. Pemprov Jakarta akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar. Dengan work from home yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat setiap hari Jumat, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti itu. Sehingga demikian nanti ada 2 hari yang ada pengaturan khusus. Setiap hari Rabu tetap untuk transportasi umum dijalankan. Sedangkan hari Jumat kita akan menerapkan work from home. Mengenai work from cafe atau manapun, kalau itu terjadi maka pasti akan ada sanksi tindakan yang tegas untuk itu. Absensi akan tetap dilakukan walaupun secara mobile, karena kalau pemerintah DKI Jakarta untuk itu sudah punya instrumennya. Nanti yang akan dikelola secara langsung oleh BKD, dan tadi sudah dilaporkan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Di tengah gejolak harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik Iran-Israel, pemerintah Indonesia pastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi per 1 April 2026. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa memproyeksi adanya pembengkakan anggaran subsidi energi antara 90 hingga 100 triliun rupiah. Purbaya pun menegaskan bahwa angka tersebut murni tambahan untuk pos subsidi di luar anggaran kompensasi yang memiliki hitungan terpisah. Saya nambah berapanya lupa. Pak, ini tadi Bung, Pak, di bawah 100 itu berapa, Pak? 50 sampai 90, Pak? Apa 90, Pak? Apa 100? 90 sampai 100. Oh, oke. Pastinya itu subsidi dan kompensasi atau kompensasi aja, Pak? Itu subsidi, kompensasi lain-lain kan hitungannya. Jadi, tanda deh, itu angka detailnya saya nggak tahu, saya lupa sekarang.